Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Cahyadi di Jawa Timur. Mas Cahyadi atau Mas Yadi aja nanti nyebutnya biar gampang. Mas Yadi itu adalah seorang sopir angkot, dan pada saat itu, saat menceritakan hal ini, dan dia itu pernah mengalami sesuatu yang horor. Kejadiannya itu sekitar tahun 2009 atau 2010, di mana Mas Yadi ya tadi masih bekerja sebagai sopir angkot. Ini untuk keseharian tuh sopir angkot, meskipun kadang ada bonusnya, misalkan disuruh nyopirin mobilnya Pak Haji, atau disuruh bawa truknya siapa, itu diambil sama Mas Cahyadi. Cuman ya kalau misal nggak ada seperti itu, Mas Yadi memilih ngangkot aja deh. Ini shift-shiftan sama temannya. Jadi temannya itu biasanya ngambil shift pagi dari sekitar jam 5 selepas subuh itu udah berangkat, nanti sekitar jam 2 atau jam 1 udah capek gitu kan. Ini kan angkot nggak ada yang make, akhirnya dipakailah sama si Mas Yadi tadi. Nanti Mas Yadi dari sore sampai malam biasanya, sampai sekitar jam 9 lah. Sampai trayek itu udah tutup jam segitu gitu, angkot terakhir. Nah, pada suatu hari di tahun 2009 atau 2010 tersebut, Mas Cahyadi itu pernah mengalami sesuatu yang horor berhubungan dengan aktivitasnya ngangkot tadi. Dan sebenarnya waktu kejadian itu juga belum terlalu malam. Tapi sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyawiji terlebih dahulu. Nggak ada 1 menit. Bawang goreng Nyawiji ini bawang goreng asli, murni, premium, tanpa tepung, tanpa campuran apapun, renyah. Minyaknya pun sedikit karena melalui proses pengeringan gitu ya. Dan untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum memesan atau ya pengen nyobain gitu ya, itu bisa didapat di toko online yang ada di Indonesia gitu ya, Shopee, Tokopedia, TikTok, atau mungkin bisa nanti cek aja detailnya di video di bawah ini di deskripsi video ya. Itu aja, terima kasih banyak. Kita lanjut ceritanya ke Mas Yadi tadi. Nah, malam itu Mas Yadi berangkat seperti biasa. Sore itu maksudnya, itu berangkat seperti biasa, tapi memang di awal-awal berangkat itu Mas Yadi sendiri mengalami ada sesuatu yang aneh. Pertama itu, hari itu Mas Yadi itu males banget buat berangkat. Tapi, Mas Yadi itu belum menikah ya waktu itu. Mau menikah tapi gagal. Akhirnya ya kayak gitu, pikirannya tuh mobat-mabit, males gitu. Dan waktu itu masih tinggal sama orang tuanya. Nah, di sana Mas Yadi mau berangkat, bawaannya itu males banget. Sampai ditegur sama orang tuanya, "Di, kamu narik enggak sih?" gitu kan. Narik mak, katanya begitu. Ya udah, kalau narik sana berangkat, diburu-buruin gitu sama mak. Ini udah jam berapa? Ini udah jam 1 gitu kan. Nanti keburu sore, sayang kan. Mas Yadi pun iya juga sih, sayang sih, cuman enggak tahu aku tuh males banget. Terus aku males mak berangkat mak. Jangan kayak gitu. Nyari angkot itu susah, buat shift-shiftan gitu aja itu susah. Kamu harusnya kayak gitu, ketemu orang baik, kamu dikasih kesempatan kayak gitu, yuk dimanfaatkan, jangan males-males kayak gitu. Sana jalan, sana jalan. Kalau udah naik angkot ke sana ya udah beres lagi, ngopi dulu, ngopi atau apa, kata ibunya. Dan akhirnya iya juga ya, yowis bu, aku berangkat katanya. Cuci muka, terus Mas Yadi pun siap-siap untuk berangkat ke sana. Dan bener aja begitu ke situ, ke pangkalan angkot. Kebetulan temannya itu juga belum lama lah, baru sekitar 10 menit sampai di sana. Ngobrol-ngobrol sejenak sampai akhirnya kurang lebih sekitar ya hampir jam 2 siang Mas Yadi pun berangkat. Cuman ya itu, bawaannya itu males. Aku dibilang ngantuk ya aku nggak ngantuk. Coba tak tidurin tadi, itu juga nggak tahu, mata merem tapi kepala ndak tidur, pikirnya si Mas Yadi. Ini kenapa sih ya? Apa aku darah tingginya naik atau gimana? Aduh itu. Kok bisa-bisanya seperti nggak enak banget lah rasa-rasanya. Dan belum jauh dari pangkalan angkot tadi yang memang deket sama jalan raya, masuk gang gitu ya. Nah ini baru keluar. Itu kan jam-jam segitu kan ya lagi rame-ramenya anak sekolah. Mas Yadi juga ngejar itu anak sekolah pulang.
Ini hampir saja lagi ngelamun, ini hampir aja jeruduk anak sekolah pakai sepeda mau nyebrang, ya mungkin Mas Yadinya ngelamun atau gimana, untung banget gitu, alhamdulillah selamat gitu. Kamu kasihan nih kalau tadi keseruduk gitu ya, memang nggak apa-apa sih, tapi setidaknya tuh luka, terus mungkin sepedanya rusak atau apa, angkot kan memang nggak terlalu cepet jalannya. Ya sudah, ini kok kayak gini ya, aku kenapa ya? Udahlah, aku mangkal dulu di sini, memang deket ada sekolahan di situ. Udah mangkal nenangin diri di sana, biarin aja. Nunggu angkot penuh biasanya kan sama bocah sekolah itu baru Mas Yadi jalan. Itu sambil ngelamun, sambil istighfar waktu itu, astagfirullahaladzim. Aku itu punya salah apa? Kok hari ini bawaannya tuh ndak enak banget? Ini tuh ada apa? Ya nggak ketemu jawabannya sama sekali, dan akhirnya angkot pun penuh. Jalanlah Mas Yadi tadi ke sana, jalan sampai ini ya, angkot itu kosong lagi, putar balik ya, dapat penumpang yang lain. Cuman kali ini pun ada insiden, ada seorang ibu-ibu yang udah tua, nenek-nenek lebih tepatnya ya. Ini mau naik, kakinya itu merosot. Jadi mau naik begini tapi nggak kena, dok, jatuh kan, bek ininya, bagian dagunya ini ngebentur si yang buat masuk angkot itu loh, dek, berdarah kan di situ. Lah rame lagi, Mas Yadi pun heran, aku heran, sampai ngomong sama orang yang di sana ya, aku itu heran loh Pak, hari ini tuh nggak tahu Pak, kayaknya apes banget, kata si Mas Yadi. Loh, apes kenapa Mas? Emang sampean habis ngalamin apa aja? Dari pagi dari rumah itu sebenarnya udah males narik. Yang kedua itu tadi hampir saya itu nabrak Pak gitu. Sampean ngelamun ngantuk kali. Enggak, ngantuk juga enggak. Saya itu kondisinya enggak ngantuk, tapi enggak tahu. Dan hari ini ya kayak gini. Apa salah saya Pak gitu kan? Orang ibu-ibu itu jatuh sendiri mau naik, saya juga posisi angkot lagi ngetem, lagi berhenti. Kok ada aja kejadian kayak gitu? Ya wes, mungkin harusnya sampean itu kalau males narik ya udah nggak usah narik. Itu bertentangan dengan ibunya Mas Yadi gitu kan. Iya ya Pak ya, cuman bertentangan sama emak gitu kan. Sudahlah, biarin aja. Angkot pun jalan lagi. Setelah ibu-ibu itu ditolongin, Mas Yadi nggak cerita kelanjutannya, angkot pun jalan lagi. Dan ya kayak gitu, sepanjang hari rasanya itu nggak nyaman, rasanya nggak biasanya. Jadi ada satu hal sepele, kata Mas Yadi itu, dia itu kan kalau misal sore jam 4, ini suka berhenti istirahat itu makan es campur. Itu ada es campur enak, kata si Mas Yadi. Pokoknya itu favoritku, hampir setiap hari gitu ya. Kalau misal aku lagi narik ya ke situ gitu. Kalau nggak es campur, nanti makan bubur kacang hijau atau apalah, itu buat ngisi perut kan. Hari itu udah kepengen banget yang namanya es campur. Datang ke situ, seret. Nerima orang mau naik aja sampai ditolak gitu ya, dibeginiin. Karena aku mau makan dulu, aku mau istirahat dulu. Begitu tiba di depan warung, biasa es campur gitu kan, udah pede banget. Wah Mas Yadi, es campurnya habis Mas gitu, es campurnya habis, es batuknya nyair Mas, nggak ada, ini belum dianterin lagi sama yang itu. Di situ Mas Yadi dalam hati, tuh kan apes lagi, kenapa ya gitu ya, mau es campur aja nggak bisa, pikirnya Mas Yadi. Ya wis lah yang lainnya, akhirnya kan yang lainnya. Cuman di situ ya seumur hidup katanya Mas Yadi makan di es campur tersebut. Baru pertama kali yang namanya es campur itu habis, dan alasannya es batunya mencair. Emang nggak ditaruh di termos ya? Ditaruh di termos, cuman dilalahnya gitu. Ini es batu itu cepet banget nyairnya. Padahal di luar panasnya panas biasa, nggak terlalu panas-panas banget. Lagian termos itu kan tahan lama kan. Kenapa bisa begitu? Akhirnya sudah balik lagi narik angkot. Apa aku pulang aja ya waktu itu? Ya itu baru sekitar jam 4 ya. Apa aku pulang aja ya? Loh sayang kalau pulang begini. Alas lanjut aja, pasrah pikirnya Mas Yadi. Nah begitu udah mau pasrah, alhamdulillah lancar aja, ya jaya aja gitu ya. Sampai apa? Mas Yadi itu setiap trayek, setiap putaran rute angkot itu selalu penuh. Keluar 2 masuk 1, keluar 1 masuk 2, kayak gitu. Pokoknya kayak gitu penuh terus sampai puter balik. Itu kan Mas Yadi, kok bisa begini ya? Aku juga tumben nih kayak gini dikasih enak.
Yang masuk itu sekali ini rombongan anak les, misalkan rombongan ibu-ibu mau jamiahan atau apa, ya 4, ya 5, itu tuh bener-bener, angkotku full terus sampai ngelewatin orang-orang gitu ya. Dan ngelewatin orang-orang yang mau naik maksudnya karena penuh ya nggak bisa. Itu seneng banget, nggak kerasa uang pun terkumpul dengan begitu cepatnya. Sampai kurang lebih sekitar jam 7. Biasanya kan Mas Yadi itu pulang jam 9. Jam 7 ini aku udah ngelebihin uang setoran biasa. Aku udah dapet 1,5-nya dari hari biasa. Pulang aja pikirnya si Mas Yadi. Nah, tapi aku mau istirahat sebentar. Ngerokok dalam angkot di situ ya, bas-bus. Cuman memang berhentinya itu bukan di pangkalan gitu. Kalau di pangkalan kan nanti ada yang naik. Ini tuh agak kesana sedikit lah di depan toko emas atau apa gitu. Nah, berhenti di situ sambil ngerokok. Ada seorang bapak-bapak, Mas. Iya Pak. Pak, saya nggak narik lagi Pak, kata si Mas Yadi langsung begitu. Nggak apa-apa Mas, nggak narik. Saya tuh mau minta tolong. Loh, minta tolong apa Pak? Anterin saya, katanya begitu. Loh, Pak saya kan nggak narik Mas, saya minta tolong, kata si bapak. Bapak itu bapak-bapak dengan perawakan yang bersih gitu ya. Bajunya pun rapi, kotak-kotak, badannya gede. Baju dimasukkan rapi lah, di bawahnya itu pakai celana jeans. Pokoknya orang rapi, rambut pun disisir kayak gitu ya, berkacamata. Dan saya mau minta tolong Mas, minta tolong diantarkan Mas. Gimana ya Pak ya? Kemana Pak, nanyakan. Nunjukin sebuah desa, ke situ Mas, desa itu Mas. Tuh lumayan cukup jauh ya, kata si Mas Yadi. Mas tolong ya Mas ya. Dan si bapak itu tuh ngomongnya kayak tanpa ekspresi, tidak mengajak bercanda atau apa, ngomongnya tuh serius. Mas tolong ya Mas ya. Ya udah Pak, ya udah, kata si Mas Yadi, karena nggak enak gitu ya. Ya wis lah, ya sudah Pak. Bapak sendirian atau sama rombongan? Saya sendiri Mas. Oh ya sudah Pak, ya wis lah. Yo Pak, yuk. Mau sekarang Pak atau gimana? Yuk sekarang Mas, itu jam 7 malam ya. Akhirnya apa, mobil pun si bapak naik, duduk di depan. Putar balik gitu kan. Mau ada acara apa Mas? Biasa acara keluarga, kata si bapak itu. Oh gitu. Dan menurut Mas Yadi, penumpang ini tuh nggak enak. Karena apa? Diajak ngomong itu kaku banget. Kalau ditanya jawabannya itu simple banget. Pokoknya nggak nyaman. Akhirnya apa? Mas Yadi pun memutuskan untuk udahlah aku ngurangin ngobrol sama si bapak. Pak ini nanti ke desa ini ya? Iya Mas, desa ini. Udah jawab begitu. Mas Yadi tahu lokasinya. Jalan aja lurus terus ke kampung tersebut. Sampai akhirnya sudah deket dengan kampung itu, baru Mas Yadi tuh ngomong lagi, Pak ini kita masuk desa terus kemana Pak? Tolong tunjukin jalannya ya Pak. Iya Mas, tak tunjukin jalannya. Ini masih lurus saja, kata si bapak. Akhirnya sudah lurus saja terus ke sana. Tibalah di sebuah gang. Nah begitu tiba di sebuah gang, si bapak itu tuh ketawa sendiri. Dan Mas Yadi pun nanya kan, Pak kenapa ketawa Pak? Itu kan, nggak apa-apa Mas, katanya. Sampean itu lucu, kata si bapak. Yuh, saya lucu gimana? Dari tadi diem aja gitu, ngambek ya, kata si bapak itu dibegituin. Oh enggak Pak, orang saya nggak ngambek Pak. Bilang aja ngambek gara-gara saya itu ngomongnya jawabnya sedikit-sedikit, kata si bapak itu. Kok bapak tahu sih Pak, gitu kan? Nggak enak Pak, kalau nanya ya dijawabnya begitu-begitu, emang nggak enak Pak. Yuk, saya minta maaf, kata si bapak tadi. Saya lagi kepikiran sesuatu gitu. Emang kepikiran apa Pak? Itu bukan urusan kamu. Balik lagi, dari tadi sempat bercanda, ini balik lagi ke mode serius. Ini bukan urusan kamu. Ya wis lah Pak kalau kayak gitu. Ini pokoknya tunjukin jalan aja Pak. Habis itu saya mau pulang. Iya, kata si bapak. Udah kesana masuk ke kampung tersebut. Di kampung itu pun masih ada beberapa orang lewat ke sana pun ya, bapak itu ngeliatin Mas Yadi pun, misi mas begitu ya. Udah ke sana sampai di ujung kampung itu ada sebuah rumah dengan halaman yang sangat luas, banyak pepohonan juga di sana. Rumahnya itu tidak terlalu besar dan itu bukan rumah kayak maksudnya rumah orang kaya yang bagus mentereng gitu, enggak. Itu adalah rumah tua biasa. Kondisinya juga seperti itu. Nggak baik-baik saja. Mas Yadi pun masuk ke halaman rumah itu. Mas nanti depan belok kanan masuk ke situ. Ya Pak. Masuklah ke sana.
itu cuma ada satu rumah, sisanya itu kebonan. Tapi di luar ini tadi, luar halaman, seberang jalannya, jalan kampung itu memang ada rumah-rumah di situ. Cuman di area tersebut itu cuma satu rumah doang. Mas Yadi pun masuk ke sana sama si bapak tadi. Udah mobil diparkir di situ, kata si bapak, "Mas, jangan pulang dulu," kata si bapak. "Loh Pak, kenapa jangan pulang Pak? Ini kan saya udah nganterin Pak." "Tunggu saya," kata si bapak. "Tunggu Bapak? Kan perjanjiannya nggak begitu Pak." "Mas, tolonglah Mas, tolong," kata si bapak tadi. "Ya sudah kalau kayak gitu Pak. Tapi nggak lama kan Pak?" Enggak lama," kata si bapak. "Cuman sebentar." "Baik Pak, tak tungguin di sini. Saya maksimal jam 9 ya Pak. Angkot itu udah harus pulang Pak." Maksudnya jam 9 itu udah sampai sana Pak. Jadi ya Bapak nun sewu jangan kelamaan gitu. "Iya, saya nggak lama-lama," kata si bapak. "Tunggu sebentar ya Mas ya." "Iya Pak." Si bapak itu pun masuk ke sana tanpa ngetok pintu. Slep, kayak, oh ini rumahnya gitu ya. Rumah di kampung, rumahnya kayak gitu. Dandanannya beda banget si bapak itu tuh. Pikir orang kaya atau gimana pikirnya si Mas Yadi, kan biasalah orang itu melihat dari penampilan dan sebagainya gitu. Tak pikir oh ternyata begini gitu ya. Sudahlah, enggak apa-apa. Ditungguin sama Mas Yadi ngerokok di sana sekitar 5 menit. Si bapak itu tuh keluar. Wah, udah selesai nih pikirnya Mas Yadi. Keluar mendekat ke arah pintu supir situ. "Mas, ikut saya ke dalam yuk Mas. Temenin saya," katanya begitu. "Loh Pak, mau ngapain lagi Pak? Ini waduh, orang ini mintanya macem-macem." Akhirnya ya sudah, Mas Yadi nggak ada pilihan lagi. Masuklah Mas Yadi ke dalam sana. "Mas, temenin saya Mas, kita ngobrol dulu di sini." Ngobrol gitu, kok lama lagi nanti gitu kan. "Pak, nanti waduh Pak, ini jangan malam-malam dong Pak," kata si Mas Yadi. "Enggak Mas, cuman sebentar doang. Saya lagi nunggu anak saya." "Oh, nunggu anaknya gitu ya." Wis lah, akhirnya apa Mas Yadi pun ya wis lah duduk di ruang tamu di situ ya. Rumahnya tuh kondisinya tuh kotor. Ya sudah, Mas Yadi biasa di angkot itu juga berdebu. Duduk aja di sana. "Pak, boleh ngerokok Pak?" "Boleh," kata si bapak. Si bapak pun duduk di depan sana dan diem aja, tangannya tuh di atas meja begini gitu ya, kayak orang resah atau apa. Mas Yadi pun sama-sama diem. "Pak," akhirnya apa, nanya itu, "Pak, ini rumah Bapak atau gimana?" "Ini rumah orang tua saya," kata si bapak. "Jadi dulu memang kecilnya saya hidup di sini Mas." "Oh begitu ya Pak ya. Lah ini yang ditunggu itu siapa Pak? Anaknya Bapak Pak?" "Iya, itu anak saya. Tapi ya nanti kamu jangan kaget," kata si bapak. Wah, ini jangan kaget gimana Pak? Ya pokoknya jangan kaget. Udah, mereka pun terdiam kurang lebih sekitar 15 menit di situ ya, ngobrol-ngobrol yang lainnya gitu kan. Tiba-tiba kayak ada bunyi seruling. Wit gitu ya. Pokoknya ada bunyi sesuatu yang ditiup gitu. Wit. Loh, itu anak saya udah selesai. Bukan seruling, apa namanya? Ya, peluit yang tukang parkir itu, tapi nggak ada bulannya, nggak ada yang peluit gitu, nggak ada getarannya, wit, cuman gitu doang. Anak saya udah selesai. Mas Yadi pun mau ketawa, tandanya pakainya peluit kayak tukang parkir, pikirnya si itu. Udah, biarin, si bapak itu pun ke sana, masuk ke dalam kan. Mas Yadi pun nungguin. Mas Yadi bangun, dia pun berdiri di pinggir pintu keluar di sana ya. Dan karena apa, Mas Yadi itu penasaran mau lihat anaknya itu seperti apa, siapa tahu anak si bapak itu cantik atau gimana. Memang alangkah kagetnya apa Mas Yadi begitu melihat, memang lihat si bapak anaknya mah. Ternyata apa? Ini mohon maaf ya. Si bapak tadi itu megang tali. Dan tali itu terikat di leher seorang perempuan. Seorang gadis begitulah. Dengan kondisi yang sangat kotor, dengan kondisi yang tidak enak dilihat lah, nggak terawat, mohon maaf, itu lebih tepatnya kayak mirip orang yang gila yang berkeliaran di jalan seperti itu. Kotor, jalannya itu merangkak. Dan Mas Yadi itu langsung syoknya ya itu, karena si bapak itu pakai tali dan talinya itu diiketin di leher, mirip kayak lagi narik seekor anjing gitu. Kata si bapak, kata si Mas Yadi, "Astagfirullahaladzim, kok kayak gitu?"
Mas Yadi kan bingung, ini aku harus gimana. Si anak perempuan itu jalan terus merangkak begitu, ngikutin si bapak. Mas Yadi pun jalan di depan gitu, sambil nengok-nengok ke belakang, ini aku harus gimana. Berarti pintu belakang harus dibuka dong. Akhirnya apa? Pintu belakang pun dibuka. Begitu pintu belakang dibuka, si bapak tadi masuk, si anak itu didorong masuk ke ruangan penumpang yang di belakang. Si bapak itu pun ikut masuk ke dalam sana. Si bapak bilang, "Mas, pulang mas," katanya. Iya pak, kali ini kondisinya Mas Yadi itu udah tidak baik-baik saja. Dia dalam kondisi yang stres gitu ya. Kok aku dapat penumpang seperti ini sih, ini siapa? Maksudnya tuh gimana? Ini orang gila atau gimana gitu ya, dibawa sama si bapak itu. Dan akhirnya apa? Angkot pun berputar jalan. Si bapak nanya, "Mas, ini lampunya matiinnya di mana ya? Biar gak kelihatan sama orang," kata si bapak. "Oh itu pak, tinggal dijetrek aja." Dijetrek, matilah lampu belakang. Jalan ke sana, di belakang itu gelap. Mas Yadi sama, di depan itu juga gelap ya. Normalnya berkendara gitu ya. Keluar dari kampung tersebut, itu udah sepi banget. Bener-bener sepi, nggak ada satu orang pun. Sampai Mas Yadi itu ketemu hanya satu orang, dan sepertinya itu orang yang biasa melek malam. Dia itu bawa sarung, pakai kupluk begitu, ada senter juga, lagi mukulin tiang listrik. Tang, dari kejauhan ya itu udah kelihatan. Tang, tang, dihitung dah. Ini berapa? Kok banyak banget nih? Jam berapa nih? Sampai jam, Mas Yadi kan pelan-pelan di kampung ya, itu matanya sambil ngitungin pukulan itu. Sampai begitu udah deket, itu belum selesai tang teng, tapi dalam hitungannya Mas Yadi 12 kali. 12 kali. Apa mungkin ini udah jam 12 gitu ya. Mas Yadi pun ambil handphonenya ya, handphone jadul itu, dicek. Ya Allah, jam 12 sekarang. Udah jam 12 ya, udah buru-buru gitu kan Mas Yadi. Pikirnya aku harus keluar dari kampung ini dan langsung menuju ke tempat. Gak tahu, belum ditanyain. Akhirnya nanyain, "Pak, ini nanti pulang kemana Pak?" "Anterin aja saya di tempat saya naik," kata si bapak tadi. "Oh iya baik Pak. Kali ini kembali seperti itu, dingin lagi." Sampai akhirnya di perjalanan, ya itu kan jalan gak tahu rasanya itu sepi banget. Bener-bener kayak gak ada orang, gak ada apa. Mas Yadi tuh mendengar kayak ada ini loh, suara berkutuk-berkutuk, kayak perut misal lagi lapar. Kayak gitu, ada suara berkutuk. Ih, suaranya siapa? Itu kenceng banget, lebih keras dari suara mesin angkot yang ada di bawahnya Mas Yadi. Ini suara apa sih? Mas Yadi kan nengok ke belakang ke sana. Di situ Mas Yadi langsung, aku harus kontrol gitu. Kalau nggak kontrol ini bisa bahaya. Angkot itu langsung dipinggirin, langsung direm, nyet, rem tangan. Mas Yadi itu kabur dari situ. Gara-gara apa? Dia itu di belakang. Ini udah berubah. Dua-duanya itu bukan sosok bapak, bukan sosok anak perempuan yang diseret tadi, bukan. Dua-duanya itu jadi sosok pocong. Lagi duduk berhadap-hadapan di sana, itu di paling ujung. Dan itu Mas Yadi pun begitu turun itu memastikan memang beneran ada punggung si pocong tadi itu di dalam angkot, kelihatan dari kaca itu kan. Mas Yadi pun teriak-teriak, tolong. Ini di daerah perniagaan ya, di situ banyak toko-toko. Cuman entah kenapa waktu Mas Yadi di dalam angkot itu nggak melihat satu orang pun. Begitu turun, oh ternyata ada orang-orang yang ya memang lagi begadang, lagi ngumpulin sampah buat dibakar kayak gitu. Ada bapak-bapak, mungkin tukang becak atau apa itu masih pada melek. Mas kenapa? Mas ditanya kan, Pak tolong Pak, di angkot saya itu ada pocongnya Pak, ada pocongnya, kata si Mas Yadi. Akhirnya udah, pocong mana Mas, pocong mana? Bapak-bapak itu pun juga agak-agak sedikit takut. Jadi cara mendekatnya pun pelan-pelan kayak gitu ya. Mana Mas pocongnya Mas, mana Mas pocongnya Mas. Dideketin ke situ, ya udah nggak ada apa-apa lagi. Mas udah nggak ada apa-apa Mas. Pak ini jam berapa? Nanya kan Mas Yadi. Makanya udah jam 12 lewat Mas. Jam 12 lewat. Perasaan aku itu pergi baru sebentar banget. Kok ini jam 12 lewat? Pikirnya si Mas Yadi. Ini gimana ceritanya? Yuslah aku harus pulang. Ini kan nanti itu ya, nanti kena denda, nanti diomelin sama bosnya. Soalnya bosnya itu
maksimal itu ya 9:30 lah, mobil itu harus udah ngandang, mau ditutup gerbangnya segala macem kayak gitu. Aduh, aku gimana ini ya. Akhirnya Mas Hadi pun tetap pulang. Gampang lah, nanti minta maaf, tak ceritain yang model begini-beginian. Jalanlah Mas Hadi ke sana, dan singkat cerita ya jalan pun celingak-celinguk. Itu masih ada atau enggak, masih ada atau enggak. Dan itu udah enggak ada sama sekali. Udah enggak ada sampai Mas Hadi inget, loh tadi kan aku naikin atau ngangkut si bapak ini kan di tempat ini. Mas Hadi nengok, itu masih mereka itu muncul lagi di situ. Mas di depan, bentuknya pocong tapi suara bapak itu masih ada. Mas di depan berhenti. Di situ ya Mas Hadi nggak ada pilihan. Akhirnya berhenti dong di tempat di mana Mas Hadi itu ngangkut bapak tadi. Berhenti di situ, dan udah Mas Hadi nengok ke belakang, itu ngilang. Sampai akhirnya Mas Hadi bergegas mau jalan lagi, baru ngeh ternyata mereka itu di pohon, ada pohon yang di pinggir jalan itu, mereka itu berdiri di sana. Dan kebetulan ini daerah jalan itu tuh memang lumayan cukup gelap. Mereka tuh di situ langsung buru-buru Mas Hadi pulang ke sana, pulang ke rumah kan. Begitu pulang ke rumah, sampailah di di rumah majikannya. Begitu sampai di rumah majikannya, langsung Mas Hadi itu digeruduk sama warga. Dalam artian, warga itu langsung pada ngumpul, weh, kamu dicariin doh, kamu kemana aja. Wah, wis ceritanya panjang, kata Mas Hadi. Sebentar pak, permisi pak, assalamualaikum. Akhirnya dibuka kan sama si bapak. Weh, Yadi gitu kan. Dik, kamu gimana sih Dik? Wah, langsung kena omel. Pak, saya minta maaf pak. Beneran pak, tadi saya itu nggak sengaja pak jadi molor. Saya juga bingung kok, tahu-tahu udah jam 12. Ya memang bener udah jam 12. Cuman kamu itu 2 hari katanya. Berarti sehari ndak pulang. Kemarin itu ndak pulang sama sekali. Hari ini baru pulang. Maksudnya tuh kayak gitu, lewat dari 24 jam. Kamu ini gimana? Mas Hadi tuh awalnya belum ngeh gitu ya. Sampai maksudnya gimana pak? Kamu sekarang hari apa gitu? Misalkan si Mas Hadi jalan itu hari Rabu. Ini tuh udah hari misal harusnya pulang itu malam Rabu ya. Ini udah malam Kamis, udah malam Kamisnya. Pokoknya udah lewat 1 hari. Hah? Pak, nggak mungkin pak, nggak mungkin. Mas Hadi pun lihat handphone. Ternyata miss callan itu ada berapa puluh, banyak banget. Cuman HP-nya HP jadul, jadi baterainya kan awet gitu, nggak habis-habis. Aku ndak denger sama sekali pak, kata si Mas Hadi. Aku ndak denger sama sekali. Di situ kan warga ngumpul, Mas Hadi minta maaf, cerita. Sumpah saya itu bukan bermaksud mau bawa kabur angkot atau apa, enggak, sama sekali enggak pak. Kejadiannya tuh memang kayak gitu, kata si Mas Hadi. Dan ya kalau memang saya mau bawa kabur angkot, ngapain juga saya pulang hari ini pak. Gitu ya juga ya, kata si bapak-bapak tadi. Dan gak tahu apa yang sebenarnya terjadi hari itu Mas Hadi kemana. Soalnya apa? Mohon maaf ya, Mas Hadi celananya itu bau pesing. Mungkin ngompol juga gak nyadar kali ya. Dia itu muter-muternya kemana ndak tahu. Dalam sekian puluh jam itu Mas Hadi sampai sekarang itu nggak ngerti. Tapi diceritakan begitu, alhamdulillah bosnya pun mau menerima. Bosnya pun nggak marah-marah. Akhirnya lain kali hati-hati gitu ya. Mas Hadi juga cerita, memang pak dari awal itu saya juga sebenarnya memang lagi nggak mood narik, tapi sayang rasanya dan dipaksakan narik, hasilnya malah jadi begini pak. Ya wis, lain kali hati-hati ya Di, jangan diulangin lagi kayak gini. Kalau udah mau pulang aja gitu, nggak usah terima penumpang atau apapun itu, kata si bapak. Iya pak. Dan ya itu aja satu cerita dari Mas Hadi. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.